Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Iya, nah hari ini kita akan belajar seperti biasa. Namun hari ini ibu minta kelas 4 untuk bergabung dengan kelas 5 karena ibu guru kelas 4 tidak bisa masuk karena sedang sakit. Nah, jadi kita doakan semoga ibu guru kelas 4-nya lekas sembuh agar segera bisa mengajar kembali di kelas 4. Oke, nah sebelum mulai belajar, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta untuk ketua kelas 5 untuk memimpin doanya. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, selanjutnya ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama, ibu akan absen kelas 4 dulu. Afan hadir, Afif hadir, Lala. Alhamdulillah hari ini kelas 4 hadir semuanya. Kemudian ibu akan mengecek kehadiran kelas 5 ya. Dila hadir, Dava hadir, Revan hadir. Oke, alhamdulillah kelas 5 hari ini juga hadir semuanya. Oke, selanjutnya agar kita makin semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, anak-anak, kita akan belajar meskipun dengan ruangan yang sama, dengan kelas yang berbeda, namun materinya tetap sesuai dengan materi kelasnya masing-masing. Oke, nah sebelumnya ibu mau mereview dulu nih materi yang lalu. Pertama untuk kelas 4 dulu ya. Sebelumnya sudah belajar kan dengan Ibu Salma tentang apa terakhir? Iya betul. Terakhir, kelas 4 sudah belajar tentang paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada dalam paragraf, serta perbedaannya. Kemudian yang kelas 5, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Iya, kita sudah belajar tentang macam-macam bangun ruang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, untuk kelas 4, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks paragraf. Kemudian, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kelas 5 yaitu siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk bangun datar dan siswa mampu menyebutkan contoh-contoh benda bangun datar di lingkungan sekitar. Baik, sebelumnya ibu akan membagi kelompok, namun ibu minta untuk setiap ketua kelas untuk memimpin membuat kelompok. Jadi satu kelompok maksimal terdiri dari 4 orang saja. Oke, sudah terbentuk ya kelompoknya. Untuk kelas 5 ibu minta untuk membuka buku paketnya halaman 35. Iya. Di situ sudah ada bentuk-bentuk bangun datar kan? Sudah dilihat? Iya, di situ ada contoh gambarnya dan juga ada macam-macam bentuk bangun datar. Nah, ibu minta silakan diamati terlebih dahulu dan dibaca karena ibu akan memberi materi untuk di kelas 4. Nah, untuk kelas 4, sekarang kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagi anak ibu semua yang bertanya, Bu, gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf, yang mana seperti yang sudah kita baca, gagasan pokok berfungsi untuk memberitahu pembaca tentang informasi yang ada dalam sebuah paragraf. Biasanya gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama dalam paragraf. Nah, kalimat utama itu terletak di kalimat pertama ataupun di kalimat terakhir. Sementara gagasan pendukung itu adalah ide tambahan yang
menjelaskan dan mendukung sebuah gagasan pokok dalam satu paragraf. Nah, gagasan pendukung ini berfungsi untuk menjelaskan, merinci, dan memperdalam kalimat utama. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa sih, Bu? Nah, ciri-ciri gagasan pokok, biasanya gagasan pokok itu hanya ada satu dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung bisa lebih dari satu. Dan gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus saling berhubungan antara kalimat satu dengan kalimat penjelas lainnya. Sekarang tugas kelompoknya adalah setiap kelompok harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung melalui peta pikiran. Kira-kira seperti ini dia. Ya, kalian bisa lihat contoh peta pikirannya di buku kita halaman 50 ya. Nah, di sini terdapat satu gagasan pokok yang ada di tengah. Kemudian nanti kalian bisa menulis 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gagasan pendukung. Iya, jadi gagasan pendukung dan gagasan pokok ditulis dalam peta pikiran dan nanti setiap kelompoknya akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke? Iya. Silakan dikerjakan dengan tenang dan jangan berisik karena Ibu akan kembali ke kelas 5. Baik, nah kelas 5 saat ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, sebelumnya kamu mau tanya dulu, siapa di sini yang suka bermain layang-layang? Iya, yang pasti anak laki-laki nih kan, sering main layang-layang kan? Iya, nah saat kita main layang-layang, perlu diketahui bahwa bentuk layang-layang itu adalah termasuk dengan bangun datar. Jadi Bu, bangun datar itu apa sih Bu? Nah, bangun datar itu adalah bangun yang memiliki panjang dan lebar. Kok bisa gitu Bu? Iya, karena bangun datar adalah bangun dua dimensi yang mana hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Nah, bangun datar itu nggak cuma layang-layang aja, namun ada beberapa. Hari ini kita belajar 8 bentuk bangun datar. Yang pertama, siapa yang tahu? Iya, pintar. Ada persegi, ada apa lagi? Persegi panjang, lingkaran, trapesium pintar, jajar genjang, layang-layang yang sudah kita tadi jelaskan, ada segitiga dan juga ada belah ketupat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 8 bentuk bangun datar. Nah, sekarang coba diperhatikan kelas kita ini. Kira-kira contoh benda apa yang memiliki bangun datar persegi panjang? Iya, benar sekali. Papan tulis. Papan tulis kita ini bentuknya persegi panjang. Berarti papan tulis kita ini merupakan bentuknya bangun datar. Kemudian, lihat yang di ujung sudut kelas kita ada globe. Kira-kira globe bentuk bangun datar apa ya? Iya, benar sekali, bentuknya lingkaran. Nah, kemudian Ibu ada beberapa kertas karton yang berbentuk bangun datar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Ibu tanya dulu ya, Revan, ini bentuk bangun datar apa nak? Iya, benar sekali, ini adalah bentuk persegi, yang mana persegi memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, dan 4, dan memiliki 4 titik sudut, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, ada trapesium pintar. Nah, trapesium ini dia memiliki 4 sisi juga, 1, 2, 3, 4. Tetapi memiliki 2 sisi yang tidak sama panjangnya. Contohnya sisi atas dan sisi bawah. Nah, selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran ini hanya memiliki 1 sisi, 1. Kemudian yang sudah kita bahas tadi ada layang-layang. Nah, layang-layang ini juga memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4, dan memiliki 4 titik sudut, 1, 2,
3, 4. Namun memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan bawah sama panjang. Sisi sebelah kanan atas dan sisi sebelah kiri atas sama panjang. Selanjutnya, belah ketupat pintar. Belah ketupat juga memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Sisi yang sama panjang dan memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Kemudian, siapa yang tahu ini bentuk apa? Ya, bentuk jajar genjang. Jajar genjang juga memiliki 4 sisi, namun memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Sisi kanan sama panjang dengan sisi kiri, sisi atas sama panjang dengan sisi bawah. Lalu ada persegi panjang seperti contoh papan tulis kita tadi. Persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, sisi atas dan sisi bawah, dan sisi samping kiri samping kanan yang sama panjang. Lalu yang terakhir ada segitiga, memiliki berapa sisi? 3 sisi sama panjang. 1, 2, 3 dan 3 titik sudut. 1, 2, 3. Nah, kemudian anak-anak ibu semuanya, silakan dibuka bukunya halaman 52. Di situ terdapat tabel bangun datar yang mana anak-anak ibu semuanya diminta untuk memberikan contoh benda sesuai dengan bangun datarnya masing-masing. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu akan kembali ke kelas 4. Oke, baik. Bagaimana kelas 4 sudah selesai tugas kelompoknya? Oke, sudah ya. Sekarang ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Alhamdulillah, kelompok 1 sudah mempresentasikan tugas kelompoknya hari ini dengan baik. Ya, ibu akan ulas kembali tentang materi kita hari ini, yang mana kita membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekali lagi ibu jelaskan, gagasan pokok adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf, yang mana gagasan pokok terdapat hanya ada satu dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah ide tambahan yang mendukung gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Biasa ada beberapa gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, selanjutnya di kelas 5, sudah selesai tugasnya? Ya, sekarang sudah waktunya untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Silakan. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah maju. Nah, kemudian kesimpulannya tentang materi kita pada hari ini yaitu bangun datar adalah bangun yang hanya memiliki panjang dan lebar, di mana hal ini karena bangun datar adalah merupakan bangun 2 dimensi. Oleh karena itu, bangun datar hanya memiliki keliling dan luas. Ya, alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Nah, tidak ada ya. Mudah-mudahan semuanya paham tentang materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Baik, di kelas 5, di pertemuan berikutnya, kita akan belajar lebih detail lagi tentang bangun datar, seperti rumus keliling dan luas bangun datar, serta contoh soalnya. Oke, kita akan membahas tentang itu. Kemudian di kelas 4 kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Baik, alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.